Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, hari Kamis tanggal 6 Februari 2025. Dari Bukit Sion saya menyapa Ibu Bapa, semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kegiatan kita hari ini, kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kisah para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Namun sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sembah, kami agungkan, kami masyurkan, kami muliakan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih selayaknya kami angkat kepadamu. Tuhan sudah menolong kami, mengasihi kami, memberkati kami, membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Dan saat ini kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan daripada sabda kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami, agar kami hidup oleh firman-Mu. Bersabdalah Tuhan lewat hamba-Mu, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Kisah para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan demikian. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dan dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dalam bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada di dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, bacaan ini saya memberikan tema untuk menjadi perenungan kita adalah sulitnya menjadi saksi. Sulitnya menjadi saksi. Kisah para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 31 bercerita tentang bagaimana Saulus yang kemudian dikenal sebagai Paulus dirubah namanya dari Saulus menjadi Paulus. Dia berusaha bergabung dengan murid-murid di Yerusalem setelah ia bertobat. Awal mula mereka takut dan tidak percaya bahwa ia telah menjadi pengikut Kristus. Murid-murid tidak percaya bahwa Paulus telah menjadi pengikut Kristus. Barnabas kemudian membelanya
menjelaskan kepada para murid bahwa Saulus telah bertemu dengan Tuhan di dalam perjalanan menuju Damsyik dan dengan berani memberitakan Injil. Setelah diterima oleh murid-murid, Saulus dengan berani memberitakan nama Tuhan di Yerusalem yang menyebabkan orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh dia. Para murid kemudian membawanya ke Kaisarea dan mengirimnya ke Tarsus. Akibatnya gereja mengalami kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan gereja berkembang dan semakin diteguhkan dalam takut kepada Tuhan serta dikuatkan oleh Roh Kudus. Perjumpaan dengan Yesus di jalan menuju kota Damsyik. Paulus telah diubah kehidupannya secara radikal. Saulus meninggalkan Yerusalem. Saulus membenci para pengikut Kristus. Akan tetapi setelah memasuki kota Damsyik, Saulus ini telah menjadi pengikut Kristus dan ia menjadi seorang yang bersemangat membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Walaupun awalnya dia mengejar-ngejar orang Kristen. Perubahan ini membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Damsyik waktu itu. Setelah menyadari perubahan yang terjadi pada diri Saulus, mereka menjadi marah dan berniat membunuh Saulus. Akan tetapi, para pengikut Kristus menolong Saulus untuk bisa keluar dari kota Damsyik itu dan kembali ke Yerusalem. Tetapi sayangnya para pengikut Kristus di Yerusalem mencurigai dia. Para pengikut Kristus mencurigai dia. Dalam situasi seperti itu, Barnabaslah yang berjasa menjelaskan perubahan hidup Saulus kepada para rasul, sehingga kehadirannya dapat diterima. Kehadiran Paulus dapat diterima oleh murid-murid. Akan tetapi, orang-orang Yahudi pendatang, yaitu orang-orang Yahudi yang fasih berbahasa Yunani dan tidak menguasai bahasa Ibrani, menjadi marah setelah kalah berdebat dan mereka berniat membunuh Saulus. Oleh karena itu anggota jemaat di Yerusalem mengamankan Saulus ke Kaisarea. Lalu Saulus kembali ke Tarsus, kota asalnya. Pengalaman Saulus ini sangat-sangat pahit. Dan pengalaman Saulus ini mengingatkan kita kepada perkataan Yesus bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Bagi Paulus atau Saulus, keselamatan yang telah dia terima itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat berharga dalam hidupnya. Oleh karena itu ia rela mengalami penolakan, ia mengalami cercaan, celaan, bahkan ancaman pembunuhan pun dari orang-orang yang tidak bisa menerima kesaksiannya itu. Kita tidak memiliki catatan tentang apa yang dilakukan oleh Saulus selama tinggal di Tarsus. Akan tetapi, yang bisa kita ketahui ketika Saulus tinggal di sana dengan jelas adalah bahwa dia tidak patah semangat. Dia tetap bergairah, bersemangat memberitakan Injil, bersaksi tentang Kristus. Kalau kita baca mulai dari pasal 13,
kita akan membaca tentang perjalanan misi Saulus yang kemudian disebut sebagai Rasul Paulus. Pertanyaan bagi kita yang mendengarkan firman hari ini. Pernahkah ibu bapak, saudara dan saya, anak-anakku sekalian, menjalankan fungsi sebagai saksi Kristus? Apakah kita pernah bersaksi tentang keselamatan yang kita miliki kepada orang lain? Apakah kita pernah ditolak atau menerima respon negatif saat bersaksi tentang Kristus? Bila kita pernah menemui masalah-masalah seperti itu, pergumulan seperti itu, bersandarlah kepada pertolongan Roh Kudus. Mari ibu bapa, saudara-saudara dan saya, anak-anakku semua, untuk hidup dalam perubahan yang sejati, menerima orang lain dalam cinta kasih, dan berani bersaksi tentang Kristus. Karena Tuhan akan selalu menyertai dan menopang umat-Nya yang setia menyampaikan kabar sukacita kepada dunia. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sembah, kami agungkan, kami masyurkan, kami muliakan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami hari ini di pagi yang indah ini. Agar firman-Mu ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Kami berdoa untuk setiap aktivitas kami hari ini. Kami menaruh harap kepada-Mu, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua kehidupan kami. Setiap tingkah laku kami, setiap pergerakan kami, setiap kegiatan kami percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kami, agar kami boleh beraktivitas, kami boleh bekerja sebagaimana mestinya, kami diberikan kekuatan, kami diberikan petunjuk dari Tuhan, karena Tuhanlah yang selalu setia, menolong, mengasihi, dan memberkati kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang terpenjara, baik yang terpenjara secara fisik maupun terpenjara secara batin, terpenjara karena tekanan ekonomi, karena tekanan keluarga, karena tekanan di pekerjaan, dan tekanan-tekanan apapun yang membuat kami tidak bebas bersaksi, tidak bebas beraktivitas, tidak bebas untuk melakukan kegiatan kami. Kiranya Tuhan menolong, meluputkan kami, membebaskan kami, agar kami boleh memiliki kebebasan untuk hidup dengan penuh syukur, sukacita, dan damai sejahtera. Kami berdoa untuk orang-orang dalam masa tuanya, para orang tua kekasih kami, yang secara fisik mereka tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Namun dengan iman kami percaya Tuhan akan memperlengkapi mereka. Tuhan akan melindungi mereka. Sehingga iman kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan kami. Tuhan memberkati kami, dikala kami di kantor, di rumah, di sawah, di ladang, di tempat kerja kami,
dalam bisnis kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati kami semua. Kami bersyukur kepada Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Prosumanga puang umpasake kumi masolana.